Kekuasaan VOC di Pulau Jawa. VOC merupakan kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Organisasi ini didirikan untuk menyatukan perusahaan yang dimiliki Belanda, mencari rempah-rempah dan komoditas dagang di Nusantara, dan bersaing dengan perusahaan dagang bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan EIC. VOC memperbanyak wilayah kekuasaannya untuk menguasai perdagangan, juga memonopoli rempah-rempah yang ada di Nusantara. Pada awalnya, pemerintahan VOC berada di Maluku karena merupakan tempat yang kaya akan rempah-rempah. Namun sekitar tahun 1603, VOC mengembangkan tempat kekuasaannya ke Banten. Pemerintah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor, benteng pertahanan, dan melabuhkan kapal milik mereka. Kemudian kongsi dagang Belanda tersebut memindahkan pusat kekuasaannya ke daerah Jayakarta. Hal ini disebabkan karena Jayakarta merupakan wilayah yang strategis dan berada di jalur perdagangan Asia. Serangan awal yang dilakukan JP Kuen untuk merebut wilayah Jayakarta mengalami kegagalan. Hingga pada tanggal 30 Mei 1619, JP Kuen beserta pasukannya menyerang Jayakarta secara diam-diam dan berhasil membumi hanguskan wilayah tersebut. Akhirnya wilayah Jayakarta berhasil dikuasai oleh VOC. Setelah berhasil menguasai wilayah tersebut, VOC membuat sebuah benteng yang digunakan untuk menjadi pusat pertemuan antara kapal dagang VOC, dan benteng Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan diganti namanya menjadi Kastel Batavia. Ia memperbanyak tingkat eksploitasi kekayaan alam Nusantara untuk keuntungan dirinya sendiri serta keuntungan negaranya. Kekejaman yang dilakukan JP Kuen diantaranya: yang pertama, memonopoli rempah-rempah; yang kedua, produksi dilakukan oleh masyarakat pribumi akan tetapi hasilnya diberikan kepada VOC; yang ketiga, melakukan kekerasan, peperangan, dan politik adu domba demi mendapatkan wilayah yang strategis; yang keempat, ikut campur dalam urusan internal kerajaan-kerajaan Jawa; dan yang kelima, memperalat lembaga pemerintahan tradisional. Pada tahun 1741 sampai 1743 terjadi perang bersenjata antara masyarakat Jawa dan kaum Cina melawan VOC di Pulau Jawa. Namun konflik bersenjata ini dimenangkan oleh Belanda karena pemberontak Cina sudah menyerah. Akibatnya kekuasaan VOC di Pulau Jawa semakin kuat dengan adanya perjanjian antara Belanda dengan Pakubuwono II. Kebijakan VOC. VOC merupakan sebuah perserikatan dagang Hindia Timur yang dengan memperoleh sebagian besar keuntungannya bergantung pada dari adanya sebuah hasil perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Semua hal ini telah didukung dari adanya sebuah pengusiran pada bangsa Portugis, sehingga pengusiran tersebut yang mengakibatkan para penguasa Belanda ingin bersaing juga untuk berlayar ke Maluku. Dari adanya sebuah harga rempah-rempah di Eropa yang semakin tidak stabil dan tidak terkendali membuat para Staten General atau Parlemen Belanda di tahun 1598 untuk mengusulkan jika semua perusahaan pelayaran agar membentuk adanya sebuah kongsi dagang, karena melihat kenyataan jika harga rempah-rempah di Eropa sudah tidak terkendali. Bermula pada tahun 1602, Belanda dengan secara perlahan menjadi sebuah penguasa dari wilayah yang kini wilayah tersebut adalah Indonesia. Cara yang dilakukan Belanda tersebut adalah dengan peluang memanfaatkan atas adanya sebuah perpecahan yang sedang terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil yang sudah menggantikan kerajaan Majapahit. Kebijakan-kebijakan VOC. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera, yaitu memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Yang kedua, untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang gubernur jenderal. Dengan keunggulan senjata, juga memanfaatkan kompetisi dan konflik di antara penguasa lokal atau kerajaan. VOC berhasil memonopoli perdagangan pala dan cengkeh di Maluku. Satu persatu kerajaan Indonesia dikuasai VOC. Kebijakan ekspansif atau menguasai semakin gencar diwujudkan ketika JP Kuen diangkat menjadi gubernur jenderal menggantikan Pieter Both pada tahun 1817. Yang ketiga, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan ke Jayakarta atau Batavia. Lalu melaksanakan pelayaran hongi atau hongi tachen. Pelayaran hongi bagi penduduk Maluku khususnya dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan, dan juga pembunuhan. Lalu adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memisahkan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih.
Lalu kebijakan Verplice Leveranti yang berarti penyerahan wajib. Dalam hal ini segala hasil bumi yang wajib untuk diserahkan diantaranya yaitu beras, kayu, manis, lada, ternak, gula, nila, dan kapas. Lalu adalah kebijakan sistem kontingenten yang berarti kewajiban para penduduk untuk selalu membayar pajak dari hasil bumi. Parlemen Belanda memberikan VOC sebuah hak istimewa yang disebut hak oktrooi. Tindakan VOC dengan adanya hak oktrooi sangat merugikan bangsa Indonesia. Hak oktrooi seolah izin usaha kepanjangan tangan pemerintah Belanda. Bahkan bisa dikatakan VOC sebagai sebuah negara dalam negara. Hal tersebut berisi sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk memonopoli perdagangan yang ada di antara wilayah Afrika dan juga Amerika Selatan. Yang kedua, hak untuk membangun sebuah benteng pertahanan dan hak untuk memiliki sebuah angkatan perang. Yang ketiga, hak untuk menjajah dan juga berperang. Yang keempat, hak untuk mengangkat adanya pegawai. Yang kelima, hak untuk mencetak serta mengedarkan uang sendiri dan juga hak untuk melakukan pengadilan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak POC di Nusantara. Ya, selama bertahun-tahun berkuasa, POC tentunya memberi dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Kebijakan yang dimiliki POC menghasilkan dampak negatif dan juga positif di kawasan Nusantara. Yang pertama ada dampak positifnya. Penduduk bangsa Indonesia tidak merasa cemas akan pengakuan karena pembagian kasta yang sebelumnya berlaku pada masa kerajaan. Selanjutnya ada dampak positif. Selanjutnya ada masyarakat Indonesia mampu mengenal sistem uang, norma perjanjian, prajurit bersenjata, dan pertahanan benteng. Selanjutnya ada berkembangnya agama Kristen di kalangan rakyat Indonesia. Ada juga rakyat menjadi tahu mengenai bentuk ekonomi kapitalis dan liberalis. Selanjutnya adalah munculnya bank. Selanjutnya adanya kereta api dan kapal uap yang dijadikan transportasi modern. Selanjutnya berdirinya beberapa sekolah untuk memajukan pendidikan. Adanya dan hadirnya kaum peneliti di Indonesia. Dan dampaknya juga adalah perdagangan Nusantara semakin ramai, pengetahuan masyarakat dalam tata cara berdagang meningkat, dan adanya hubungan dengan antara pribumi dengan bangsa lain. Terus ada juga dampak negatif dari adanya POC, yaitu wilayah kekuasaan didominasi oleh bangsa POC. Terus adanya rakyat Indonesia menjadi miskin dan sangat menderita akibat hak istimewa yang dimiliki POC. Terus terjadinya aksi pembunuhan, perbudakan, serta penjajahan kepada masyarakat Indonesia akibat pelayaran Hongi. Selanjutnya adalah salah satu yang dimiliki POC yaitu hak ekstraparsi yang menjadi sebuah intimidasi bagi rakyat Indonesia karena rakyat terpaksa harus menumpas tatanan atau rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Jadi ada rakyat Indonesia tersiksa karena bekerja tanpa henti. Dan dampak yang terakhir adalah gagal panen dan tidak laku di pasar internasional membuat padi menurun.